Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dava Serap, NPM 22086043. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mind mapping saya mengenai hipertensi untuk remedial blok kardio. Oke, pertama hipertensi menurut definisi. Definisinya adalah hipertensi ataupun darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah berada pada 130 atau 80 atau lebih. Jika segera ditangani, hipertensi ini menyebabkan komplikasi yang cukup serius seperti gagal jantung, penyakit ginjal, hingga pun daripada baik. Eh, Hipertensi ini secara klasifikasi dia terbagi menjadi dua, ada juga hipertensi primer dan juga ada hipertensi sekunder. Nah, hipertensi primer ini adalah jenis darah tinggi yang menyebabnya tidak diketahui secara pasti dan biasanya berkembang perlahan dalam waktu bertahun. Nah, hipertensi primer ini merupakan jenis darah tinggi yang paling sering ditemukan. Nah, ini merupakan hipertensi primer. Sedangkan hipertensi sekunder adalah hipertensi dengan tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh berbagai kondisi penyakit lain dan bisa terjadi secara mendadak termasuk pada anak. Nah, di sini ada gambar, akan saya jelaskan di gambar berikut ini. Baik, ini saya kutip daripada Germas dan Kesehatan Republik Indonesia. Hipertensi esensial atau hipertensi primer adalah tidak diketahui penyebabnya secara pasti, namun terjadi sangat sering hingga 90%. Sedangkan hipertensi sekunder adalah penyebab yang dapat diketahui, namun terjadi 10%. Nah, antara penyakit itu seperti pembuluh darah di ginjal, kelenjar tiroid, dan juga penyakit adrenal. Nah, menurut GNC nomor 7, dia dibagikan juga ada kategorinya normal, prehipertensi, hipertensi grade 1, dan juga grade 2. Dan juga hipertensi sistolik terisolasi. Nah, untuk normal sendiri, sistolnya itu di bawah 120 ataupun 120 per 80. Untuk prehipertensi, dia di 120 per 139 untuk sistol dan juga atau 80-90 untuk diastol. Untuk hipertensi tingkat 1, dia ada sistol di 140 per 199 atau 90 per 99 untuk diastolnya, dan juga hipertensi tingkat 2, sistol di 160 ataupun lebih, dan juga diastolnya di lebih 100 lebih daripada 100. Untuk hipertensi sistolik terisolasi, dia ada sistolnya di atas 140, sedangkan diastolnya itu kurang daripada 90. Oke, lanjut ke epidemiologi. Nah, hipertensi merupakan salah satu penyakit paling umum yang ditemukan dalam praktik kedokteran primer menurut National Heart, Lung, and Blood Institute. 1 dari 3 pasien menderita hipertensi. Nah, hipertensi juga merupakan faktor daripada risiko infak miokard, stroke, gagal ginjal akut, dan juga kematian. Riset daripada Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi di Indonesia adalah sekitar 26,5%. Nah, seperti yang saya katakan tadi, secara klasifikasi, hipertensi primer ini adalah penyebab darah tinggi yang tidak diketahui secara pasti. Maka dari itu etiologinya adalah idiopatik. Sedangkan beberapa penyakit di sini, ini adalah merupakan penyakit daripada hipertensi sekunder. Seperti penyakit ginjal, hipertiroidisme, penyakit jantung bawaan, kelainan bawaan pada pembuluh darah, dan juga ada penggunaan gula nafza, penggunaan obat-obat tertentu, seperti yang western, steroid, sebabnya juga kecemasan. Nah, itu semua termasuk dalam faktor risiko. Faktor risiko daripada hipertensi ini ada berusia, di atas 65 tahun, jarang olahraga atau jarang melakukan aktivitas fisik, sedang hamil, memiliki keluarga yang juga menderita hipertensi, kalau ada menderita obesitas, sleep apnea, diabetes, dan penyakit ginjal, sering mengkonsumsi makanan tinggi garam dalam jumlah yang banyak, lalu merokok, dan juga sering minum alkohol. Kita masuk daripada gejala. Nah, hipertensi ini juga disebut sebagai the silent killer ataupun membunuh secara diam-diam, karena sebenarnya hipertensi ini dia tidak menimbulkan gejala yang cukup jelas ataupun kadang-kadang bisa menyerang secara mendadak. Nah, namun gejala yang di sini muncul ketika hipertensi ataupun tekanan darah tingginya sudah sangat parah. Ada juga krisis hipertensi di mana tekanan darah itu bisa mencapai di atas daripada 180 per 120. Itu sudah masuk dalam krisis hipertensi. Nah, gejala yang dapat timbul seperti mual dan muntah, sakit kepala, mimisan, nyeri dada, gangguan penglihatan, telinga berdenging, gangguan irama jantung, dan juga kencing berdarah. Nah, seperti biasa kita lakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Nah, kita dapati vitalitas dan juga hetutu.
Nah, vital sign biasanya kita temui untuk tekanan darah tinggi daripada pasien tadi, itu seperti yang sudah kita tentukan tadi berdasarkan grade-grade-nya, dan juga biasanya pengukuran tekanan darah ini diukur 2 kali. Yang pertama diukur, didapati hasil yang cukup tinggi, lalu diukur 2 kali, bila dapatkan hasil yang tinggi juga, maka pasien kita diagnosa untuk daripada hipertensi. Tinggal kita tentukan dia hipertensi di bagian mana, di grade 1 prehipertensi ataupun daripada grade 2. Untuk pemeriksaan penunjang sendiri, kita bisa tentukan pemeriksaan tes fungsi ginjal, lalu ada tes kadar kolesterol gula darah untuk memeriksa adanya faktor risiko hipertensi, tes urin untuk menilai fungsi ginjal serta kadar hormon kortisol, lalu ada elektrokardiogram untuk mengetahui kondisi denyut jantung dan juga aktivitas listrik jantung, lalu ada ekokardiogram untuk melihat kondisi katup jantung dan juga fungsi pompa jantung, lalu ada USG ginjal untuk melihat kondisi ginjal bila sudah ditentukan komplikasi untuk mengenai ginjal daripada kencing berdarah dan lain sebagainya. Bisa ditentukan daripada CT scan ginjal untuk mengetahui kondisi ginjal dan juga kelenjar adrenal secara lebih rinci. Nah, tata laksana farmakologi yang bisa ditentukan daripada penyakit hipertensi ini bisa juga seperti kita berikan obat-obatan golongan S inhibitor seperti captopril dan juga ramipril. Lalu ada angiotensin 2 reseptor beta, reseptor blocker. Lalu ada ARB seperti irbesartan, losartan, eprosartan, dan juga valsartan. Lalu ada antagonis kalsium seperti amlodipin dan juga nifedipin. Lalu ada diuretik seperti hidroklorotiazid dan juga indapamid. Lalu ada penghambat beta seperti atenolol dan juga bisoprolol. Lalu ada diuretik hemat kalium seperti spironacloton. Lalu ada penghambat ini seperti aliskiren. Lalu ada vasodilator, minoxidil, dan penghambat alfa seperti riserapin. Dan juga ada beberapa obat-obatan menurut daripada GNC 8 di sini, karena gambarnya kurang jelas, saya tunjukkan gambar di sini. Bisa kita lihat ada S inhibitor seperti captopril, entopril, dan juga lasopril. Initial dose 50, target dose 150/200 sampai dengan 200, dan juga dosis perharinya 2. Bisa kita lihat pada tabel berikut ini ada S inhibitor, angiotensin receptor beta blockers, kalsium channel blockers, dan juga thiazid tipe diuretik. Nah, perlu kita ingat pada pasien hipertensi tidak boleh atau diharamkan memberikan obat dengan golongan ataupun S inhibitor dan juga angiotensin reseptor beta ARB secara bersamaan, karena dapat menyebabkan pasien hipotensi. Oke, pada pasien-pasien bisa juga diberikan di bawah 60 tahun biasanya diberikan captopril 12,5 mg per hari, dan juga pada pasien-pasien di atas 60 tahun bisa diberikan amlodipin 5 mg. Sama-sama dosis 1 kali. Nah, untuk lifestyle modification atau modifikasi gaya hidup, ini penting untuk memberikan edukasi kepada pasien seperti mengurangi konsumsi garam, membatasi asupan garam paling banyak 1 sendok per hari, membatasi konsumsi gula, garam, lemak, makanan sehari-hari, mengkonsumsi makanan sehat seperti buah-buahan dan sayuran, menurunkan berat badan bila mengalami kelebihan berat badan atau overweight ataupun obesitas, menjaga untuk berat badan tetap dalam batas ideal, memperbanyak aktivitas fisik dan rutin berolahraga, berhenti merokok, menghindari asap rokok, mengurangi konsumsi minuman berkafein seperti kopi, teh, dan juga coklat, lalu melakukan terapi relaksasi untuk meredakan stres bila pasiennya stres seperti yoga ataupun meditasi. Nah, komplikasi yang dapat karena penyakit hipertensi ini bisa gangguan penglihatan hingga kebutaan, sindrom metabolik, penyakit ginjal, penyakit arteri perifer, serangan jantung, gagal jantung, dan juga demensia vaskular serta stroke. Baik, demikian mind mapping yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Berikut referensi yang saya kutip untuk mind mapping saya pada kali ini. Baik, lebih kurang saya ucapkan mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.